Tak boleh menyerupai imam, menyamai imam, mendahului imam. Jangan menyamai imam, jangan mendahului imam. Nanti di akhirat bangkit dalam keadaan kepala ra'sul himar, kepala keledai. Na'udzubillah. Makanya bangkit setelah bar. Allahu Akbar. Di saat bar imam itu baru kita bergerak. Karena kalau kita bergerak saat dia Allah, dia A-nya nyebut dari bawah. Allah. Makmumnya anak muda, imamnya orang tua. Imam tu masih bungkuk, makmum dah tegak di belakang. Nah, itu jadi kepala keledai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Riwayat dari Nabi SAW. Tapi yang sangat dianjurkan oleh para ulama, terutama kalau jadi imam, adalah gerakan dulu baru ucapan, agar makmum tidak mendahului imam. Karena ada ancaman kalau makmum mendahului imam. Ya, Nabi SAW mengancam, mengatakan dalam hadis sahih, siapapun yang mendahului imamnya, maka bisa saja Allah mengubah kepalanya menjadi kepala keledai. Ancaman yang sangat berat, bisa dikutuk oleh Allah SWT. Nah, cara supaya imam tidak didahului adalah imam mengatakan misal Allahu Akbar. Rukuk juga begitu. Dia rukuk dulu, baru Allahu Akbar. Dia bangun, sudah bangun, sendi-sendinya sudah rapi semuanya, baru dia mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Dia sujud dulu. Setelah dia sujud, dalam kondisi sujud baru dia mengatakan Allahu Akbar. Begitu seterusnya, supaya makmumnya tidak mendahului dia. Tapi pilihan tadi kalau antum sholat sendiri. Kata Nabi SAW, apakah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepalanya takut, tidak takut Allah akan merubah kepalanya menjadi kepala keledai, atau Allah akan merubah bentuknya menjadi bentuk keledai? Ya. Ini dalil hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini tegas tentang larangan orang mendahului imam. Tidak boleh seorang mengangkat kepalanya sebelum imam. Barang siapa mengangkat kepalanya sebelum imam, maka dia melakukan dosa besar. Ya. Sebenarnya mengatakan ini zahirnya bahwasanya perbuatan ini adalah perbuatan dosa besar. Kenapa? Karena Nabi menyebutkan ancaman khusus, yaitu wajahnya dirubah menjadi wajah himar. Ya. Nah, dirubah menjadi wajah himar ini maksudnya apa? Ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan maksudnya benar-benar dirubah menjadi himar. Dan sebagian ulama seperti dalam buku-buku syarah hadis seperti Umdatul Qari wa Tuhfatul Ahwadhi, kemudian Mirqatul Mafatih, menyebutkan ada orang yang pernah dirubah oleh Allah menjadi himar gara-gara dia suka mendahului imam. Ya. Allah alam akan kesahihan kisah ini. Ya. Ini pendapat sebagian ulama bahwasanya pernah ada yang dirubah menjadi bentuk himar. Yang pendapat yang lain mengatakan maksudnya Allah akan menjadikan dia orang yang bodoh, pandir seperti himar. Ya, karena kebiasaan dia mendahului imam, nanti dia jadi orang yang pandir seperti himar. Karena himar itu biasanya digunakan untuk menunjukkan kepandiran seseorang. Ya. Dalil mereka karena banyak orang yang mendahului imam, namun mereka tidak dirubah menjadi himar. Kenyataannya banyak orang yang suka mendahului imam, namun tidak dirubah menjadi himar. Oleh karenanya mereka bawakan pada makna bahwasanya yang dimaksud adalah akan dijadikan pandir oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan bahlul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang orang yang mendahului imam itu pada hakikatnya hanya melakukan kebodohan. Dia mendahului imam, ngangkat kepala di luar, rukuk di luar, sujud di luar. Imam beri Allah, dia sudah bar. Allah, dia sudah bar ya. Terus akhirnya pun terakhir dia kalah. Dia enggak mungkin assalamualaikum dulu baru imam. Akhirnya kan dia nunggu imam assalamualaikum baru dia assalamualaikum. Jadi sejak awal percuma dia menang, terakhirnya dia juga kalah. Jadi kepandiran seperti ini apa faedahnya? Ya. Kecuali dia bisa lebih cepat dari imam satu rakaat pulang di luar, oke lah. Berarti kita setuju, enggak apa-apa, ente pintar berarti. Ya, tapi kan enggak. Orang berusaha mendahului imam, melewati imam lebih dahulu, terakhirnya pun dia harus nunggu imam assalamualaikum dulu baru dia kemudian ngikut imam. Jadi apa yang dilakukan hanyalah perkara yang tidak ada manfaat, hanyalah kepandiran. Tapi meskipun dalam hadis disebutkan orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam, dari rukuk dia berdiri dulu, dari sujud dia bangun dulu. Namun nasnya masalah mengangkat kepala sebelum imam, namun karena ilahnya, sebabnya larangan tersebut karena mendahului imam, maka para ulama mengatakan demikian juga yang turun sebelum imam juga. Lebih ruku dulu sebelum rukunya imam. Lebih dulu sujud sebelum sujudnya apa? Imam. Ini semua perbuatan yang tercela karena
imam itu untuk diikuti. Mendahului imam, ada rukun-rukun, ada rukun qauli yang diucapkan, ada yang diucapkan mendahului imam membatalkannya, yaitu salam. Imam belum salam, Anda salam duluan, batal ya, jelas. Ini orang buru-buru, kecuali kalau niatnya mufarokoh. Kalau Anda pengen mohon maaf lagi sholat kok sakit perut, nunggu imam, Masya Allah khusyuk banget dia sholatnya, lama sekali, Anda sakit perut, Anda mempercepat, mutus mendahului imam, syaratnya mufarokoh, niat misahkan diri dari imam karena ada hajat mendesak pada diri Anda. Kalau Anda lanjutkan bermasalah, bisa mengotori masjid nanti. Maka Anda bisa putus mendahului, selesai assalamualaikum mendahului imam, ini nggak ada masalah karena niat yang mufarokoh, niat misah. Jadi dalam urusan rukun qauli salam, kalau mendahului imam niatnya adalah sudah mufarokoh, memisahkan diri, nggak membatalkan. Baik, kemudian ada rukun fi'li, pekerjaan, rukuk, sujud dan sebagainya. Ini kelihatannya ditanyakan bahwa rukun qauli adalah kita takbiratul ihram juga. Takbiratul ihram kita setelah imam mendahului nggak sah. Baik, ada dua berarti kalau rukun qauli yang kalau mendahului. Adapun Fatihah kita mendahului imam itu sah, hanya makruh saja. Bagaimana? Imam masih membaca kabira walhamdulillah wa iftitah, Anda sudah alhamdulillah, sah. Jadi kalau rukun qauli yang kita mendahului imam selain daripada takbiratul ihram sama selain salam, maka adalah sah tapi makruh saja. Makruh, dan makruh sebagian ulama mengatakan menghilangkan pahala jamaah. Maka idealnya seorang makmum membaca surat Al-Fatihah setelah Fatihahnya imam. Makanya imam yang ngerti, bijak dalam mazhab Syafi'i, kalau setelah waladdallin amin, diam sejenak, memberi kesempatan makmum untuk baca surat Al-Fatihah. Baik, kalau rukun fi'li kerjaan, maka makmum tidak boleh mendahului imam dan juga tidak boleh terlambat dari imam. Cuman ada ukurannya dong. Seorang makmum tidak boleh mendahului, seorang makmum tidak boleh mendahului imam dengan dua rukun sempurna, rukun fi'li yang sempurna, mendahului dua. Contoh, imam masih berdiri, tiba-tiba makmumnya ini tidak tahu buru-buru rukuk tanpa niat mufarokoh, tanpa niat memisahkan diri. Kalau niat memisahkan diri sah. Tiba-tiba rukuk, setelah rukuk apa? Rukuk i'tidal, berarti ini setelah i'tidal sujud. Lah kalau sudah mengarah sujud, berarti dia telah mendahului dua rukun. Rukunnya apa? Rukuk sempurna, i'tidal sempurna. Tapi kalau dia mendahului imam kurang dari dua rukun, satu rukun sempurna didahului, hukumnya haram dan tidak membatalkan. Contohnya, dia mendahului imam, imam belum rukuk, dia rukuk, ini haram. Atau bahkan dia i'tidal, haram, tapi masih sah. Karena biarpun dia i'tidal dia di rukun yang kedua, mendahului dua, tapi dia belum meninggalkan i'tidal. Berarti yang dahuli dia hanya satu rukun, yaitu waktu rukuk saja. Dia i'tidal, imam belum rukuk, sah sholatnya, tapi haram dan menghilangkan pahala jamaah. Yang membatalkan apa? Dua rukun, biarpun rukun pendek, i'tidal sama rukuk.